Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ramadan. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di dalam video ini saya ingin menjawab pertanyaan ujian akhir semester di mata kuliah filsafat umum. Untuk yang soal pertama, berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Jadi jawabannya, orang yang berfilsafat memang termasuk dalam kategori orang yang berpikir, karena filsafat sendiri berbicara tentang pemikiran dan analisis yang mendalam tentang kebenaran, realitas, dan nilai-nilai kehidupan. Namun tidak semua orang yang berpikir secara otomatis juga memahami atau tertarik dengan filsafat yang mendalam seperti itu. Kebanyakan orang hanya melakukan pemikiran atau analisis yang sederhana tanpa mempertanyakan lebih dalam tentang kebenaran, realitas, atau nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, meskipun orang yang berfilsafat termasuk dalam kategori orang yang berpikir, tidak semua orang yang berpikir bisa dikatakan berfilsafat dalam arti yang sama. Untuk soal yang kedua, jelaskan proses dalam berfilsafat, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi jawabannya tentang dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan. Yang pertama ini terkait dengan apa yang sering disebut sebagai miletus tradisi dalam sejarah filsafat barat, di mana para filosof awalnya mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih konkret dan primitif tentang alam semesta dan dunia. Menurut beberapa filosof berpendapat, melalui cerita-cerita ini manusia mempelajari dan menurunkan nilai-nilai moralitas. Hal ini dapat membuka jalan bagi pemikiran moral yang mendalam, pada akhirnya membentuk dasar filsafat pendidikan. Yang kedua, keindahan alam semesta di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Terkait dengan yang kedua ini ialah kemampuan manusia untuk merenungkan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Menurut beberapa filosof, melihat keindahan ini dapat memicu keingintahuan manusia untuk mempelajari dan mencari kebenaran lebih dalam tentang alam semesta dan juga sesuatu yang lebih besar dari diri manusia tersebut. Para filosof sering membahas tentang keindahan dan komplikasi alam semesta, termasuk bintang-bintang yang bersinar di malam hari. Yang ketiga, angan-angan melahirkan filsafat. Angan-angan melahirkan filsafat terkait tentang ini dengan kemampuan manusia untuk berkhayal dan berimajinasi. Menurut beberapa filosof, khayalan atau imajinasi mendapat memicu kemampuan untuk menghubungkan beberapa ide-ide manusia atau konsep yang sebelumnya tidak terhubung sama sekali, sehingga dengan demikian manusia dapat menemukan gagasan-gagasan yang baru. Untuk soal yang ketiga, berdasarkan sejarah konsep berpikir dalam berfilsafat mengalami perubahan. Yang pertama, periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirannya. Jadi saya mengambil Miletus abad ke-6 sebelum Masehi. Thales dari Miletus adalah tokoh penting periode ini. Ia dikenal sebagai bapak filsafat alam Yunani. Pemikirannya didasarkan pada keyakinan bahwa semua benda dapat dijelaskan secara akal melalui prinsip-prinsip alam, dan dia juga dipercaya bahwa air adalah elemen yang paling besar. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan filosof-filosof besar Islam. Di sini saya mengambil Ibnu Sina. Beliau dikenal dalam timur dan barat sebagai Avicenna. Ibnu Sina menulis karya tentang metafisika dan filsafat ilmu pengetahuan, dan dikatakan bahwa karyanya sangat mempengaruhi filsafat barat. Yang ketiga, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu mengandung banyak ayat-ayat yang menekankan pentingnya pendidikan dan keilmuan, dan juga Al-Quran menekankan pentingnya manusia untuk merenung dan memperdalam ilmu. Contohnya di dalam Al-Quran pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang keempat, konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Di dalam soal yang ketiga juga saya mengambil konsep sekularisme barat dan konsep filsafat Islam. Sekularisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa urusan-urusan keagamaan harus dipisahkan dari urusan-urusan negara. Konsep ini bertentangan dengan pandangan-pandangan bahwa agama dan negara saling berkaitan. Untuk soal yang keempat, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Penyelidikan dan pembagian filsafat berdasarkan objeknya itu memiliki 5 cabang. Yang pertama, metafisika. Metafisika ini yang berkaitan dengan hakikat dasar keberadaan, realitas, dan realiti hakiki.
epistemologi yang berkaitan dengan studi tentang pengetahuan termasuk sifat, sumber, dan batasannya. Yang ketiga, etika yang melibatkan studi tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut memandu perilaku manusia. Logika yang berkaitan dengan prinsip-prinsip penalaran dan argumentasi yang benar. Estetika yaitu ilmu yang mempelajari tentang keindahan, seni, dan rasa. Cabang-cabang filsafat ini juga saling berhubungan dan saling tumpang tindih satu sama lainnya. Untuk soal yang kelima, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang melakukan suatu tindakan? Jawabannya ialah secara sederhana, filsafat membantu membentuk cara seseorang berpikir sebelum melakukan tindakan dengan memberikan dasar untuk etika dan moralitas, logika dan pemikiran rasional, metafisika dan pandangan dunia, epistemologi dan pengetahuan, aksiologi dan nilai-nilai, estetika dan kecantikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.